Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, yang mana ini merupakan kitab syarah dari matan kitab Al-Hikam li Ibni Atha'illah As-Sakandari. Mudah-mudahan kajian yang sempat berhenti pada saat bulan puasa dan kita memasuki kembali di akhir bulan Syawal ini. Mumpung masih ada waktu Syawal, saya selaku pengampu kajian kitab Iqadul Imam ini, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada kesalahan, ada dosa ya yang tanpa saya sengaja, saya sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan dosa, bahwa hari ini masih bulan Syawal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya zahiran wa batinan, dengan ucapan minal aidin wal faizin wal maqbulin wa antum bil khair, amin. Untuk itu mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, dan kita akan mereview kembali dari kajian yang sudah kita baca pada kata mutiara yang ke-80. Walaupun di dalam tulisan, di dalam kitab ini tertulis 79, tetapi sebelumnya ada memang beberapa nomor yang menjadi nomor ganda. Untuk itu kajian hari ini adalah kajian untuk mereview dari kajian pada kata mutiara yang ke-80. Itu mohon disimak, dikaji, diperhatikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bastu ta'khudun nafsu minhu haddaha biwujudil farah wal qabdu la hadda lin nafsi fi. Al-bastu adapun suasana lapang, keadaan yang luas, maksudnya keadaan jiwa, keadaan hati yang luas. Ya, ta'khudhu menjadikan apa an-nafsu, nafsu minhu, ya, dari keadaan al-bastu itu. Menjadikan nafsu haddaha akan bagiannya daripada nafsu, biwujudil farahi, karena sebab munculnya, hadirnya, adanya rasa bahagia. Artinya bahwa al-bastu, ya, sebuah istilah di dalam kajian tasawuf, ada al-bastu dan ada al-qabdu. Al-bastu adalah suasana hati yang leluasa, suasana hati yang luas, ya, yang senang, yang bahagia. Karena apa? Karena hadirnya sifat jamaliyahnya Allah berupa rezeki, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa materi maupun non materi. Itu namanya al-bastu, ya, merupakan salah satu sifat penampilan jamaliyahnya Allah, sifat keindahannya Allah yang datang atau yang diberikan kepada makhluknya, berupa rezeki, kebahagiaan, ya, naik jabatan, berkarir, ya, kaya, ya, itu namanya al-bastu. Nah, orang yang dalam suasana al-bastu, hati yang lapang itu pasti akan merasakan kebahagiaan. Dari al-bastu itulah nanti akan muncul, ya, muncul rasa senang, rasa bahagia hati seorang hamba. Dan tentu bahwa, ya, bahagia dan senang itu tidak terpisah dari tidak terpisah dari nafsu. Karena ketika kita mendapatkan suasana hati yang senang, ditandai dengan mendapatkan rezeki senang, maka akan terpenuhi kebutuhan dan keinginannya. Lah, kebutuhan keinginan itu biasanya menjadi domain bagian daripada nafsu. Ya.
Orang ketika diberi rezeki oleh Allah banyak, kalau tidak bisa mengontrol, ya, dengan rezeki yang ada, dengan pemberian Allah yang ada itu, kalau tidak bisa mengontrol, maka dia setiap apa yang ia lihat pasti akan dipenuhi. Karena apa? Karena dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya nafsu. Ya, lah ini agak sulit, memang berat orang itu, ya, ketika diuji dengan al-bastu, dengan suasana senang ini. Dan ketika suasana senang itu bagian daripada, ya, bagian daripada apa? Bagian daripada nafsu senang itu. Sehingga kalau kita tidak bisa mengontrol, tidak pinter-pinter, maka nanti yang akan menjadi sopirnya itu adalah nafsu. Karena kita dapat karunia banyak, ya, semua keinginan daripada seseorang itu akan dipenuhi, dituruti, ya. Dan dituruti, menuruti dan memenuhi setiap kebutuhan itu bagian daripada nafsu. Nah, itu biasanya ada di suasana atau dalam kondisi seorang manusia itu, seorang hamba itu dalam keadaan al-bastu. Berbeda wal qabdu, sedangkan suasana hati yang sempit, galau, miskin, ya, galau, miskin, tidak dapat rezeki, gundah, susah, sedih, miskin, fakir, ya, sakit, terpuruk, itu al-qabdu. Itulah haddo, tidak mengambil bagian, biasanya itu la haddo, tidak ada bagian, ya, tidak akan meminta bagian, ya, atau la haddo, tidak ada bagiannya li nafsi, bagi nafsu, fi, di dalam suasana al-qabdu, ya. Karena bagaimana akan bisa memenuhi keinginan nafsu kalau memang orangnya miskin? Ya. Kalau orangnya memang tidak punya uang, ya, tidak mempunyai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan nafsu, ya, karena miskin, karena fakir, ya. Dan itu, ya, ketika dalam kondisi seperti itu nafsu paling tidak suka, tidak mengambil bagian pada orang-orang yang dalam suasana yang sempit, pada suasana hati yang sempit, yang disebut dengan al-qabdu. Karena biasanya orang-orang yang dalam keadaan qabdu itu pasti larinya kepada Allah, ya, mereka akan lari kepada Allah karena merasa terhimpit, karena butuh banget akan sebuah pertolongan, ya. Nafsu pada kondisi seperti ini biasanya tidak mengambil bagian, ya, la haddo, tidak ada bagiannya li nafsi, bagi nafsu, fihi, di dalam suasana al-qabdu. Kultu, saya katakan, li'annal basto, karena sesungguhnya al-basto, suasana hati yang lapang, itu jamalun, sebuah, ya, itu jamalun, sebuah keindahan, merupakan bagian daripada sifat jamalianya Allah yang hadir pada manusia. Ketika kita diberikan rasa al-bastu, leluasa hatinya, senang, gembira, karena rezeki, karena karunia, karena pangkat, jabatan, macam-macam, ya, suasana yang menjadikan senang itu merupakan penampilan jamalianya Allah. Jadi merupakan penampilan sifat keindahannya Allah, ya. Pada saat seperti itu orang pasti memandang kepada Allah dengan memandang bahwa Allah itu indah karena dia diberi, ya, memandang dengan pandangan yang senang, bahagia. Itu biasanya ada di dalam suasana al-bastu. Wal qabdu, sedangkan suasana sempit itu jalalun, menjadi bagian daripada penampilan sifat jalaliannya Allah. Jadi artinya bahwa al-qabdu yang dimaknai, ya, dimaknai hati yang sempit itu artinya apa? Ketika orang itu dalam keadaan sempit, galau, susah, miskin, nggak berhasil, gagal terus, ketahuilah itu merupakan sifat penampilan Allah yang kamu dipaksa oleh Allah untuk menerima itu, ya. Wa min sya'nil jamali, dan itu sebagian daripada keadaan indah, ya, jamal, keindahan, bagian daripada keadaan indah. Ayatia, akan datang apa al jamal, bikulli jamalin, pada setiap keindahan. Artinya bahwa keadaan jamal itu akan datang. Akan datang keindahan itu, sifat jamalianya Allah itu akan selalu datang,
Ya, tentu datangnya kepada hamba bikuli jamalin dengan setiap keindahan. Ya, itu bagian daripada keadaannya. Jadi indah itu bagian daripada keadaan indah itu adalah dia akan datang bikuli jamalin pada setiap keindahan. Kalau sudah begitu wa aina wal jamal. Wa aina dan mana? Wa adapun yaitu al-bastu, itu al-jamalu yang disebut dengan jamal. Summa huwa, kemudian huwa adapun apa? Huwa adapun al-jamal itu ainul jalali menjadi. Ya, begitu juga bahwa mana yang disebut dengan indah. Summa huwa, kemudian huwa adapun jamal itu ainul jalali. Kalau itu menjadi inti daripada sifat penampilan jalalannya Allah. Aina huwa, mana huwa adapun jamal itu habibuka. Kalau jamal itu menjadi kekasihmu. Summa huwa, kemudian mana? Summa huwa, kemudian huwa adapun kekasihmu itu aduka menjadi musuhmu. Oh begini nih. Jadi kadang-kadang kita itu repot untuk membedakan mana jamal, mana ainul jalal. Maka itu pertanyaannya adalah wa aina huwa, mana yang disebut dengan huwa al-bastu, al-bastu yang disebut dengan jamal. Karena yang namanya jamal summa huwa, kemudian adapun jamal itu menjadi ainul jalali, menjadi inti atau sumber daripada jalalnya Allah. Aina huwa, mana huwa adapun jamal, kalau jamal itu habibuka menjadi kekasihmu. Summa huwa, kemudian huwa adapun habibuka yang berbentuk jamal itu aduka menjadi musuhmu. Artinya begini loh, artinya begini, bahwa kita itu ada repot. Mana yang namanya keindahan? Ya. Sementara kadang-kadang keindahan itu yang disebut jamal itu, ya, al-bastu yang disebut dengan jamal itu, al-bastu yang dengan kata lain yaitu dengan istilah jamal itu, kemudian yang namanya jamal itu menjadi sebuah ainul jalal, berbentuk hadir dalam bentuk yaitu bentuk jalaliannya Allah. Artinya kadang-kadang bahwa orang ketika mendapat karunia, ya, justru karunia bagi orang-orang tertentu itu, pemberian Allah itu justru buat mereka orang-orang tertentu itu menjadi jalali Allah. Ya, jadi kadang-kadang ada orang ya dengan diberi pangkat itu justru yang pangkat yang selevel atau sejajar dengan al-bastu itu justru buat orang-orang tertentu itu justru menjadi ainul jalal, menjadi sebuah penampilan jalaliannya Allah. Artinya ada orang yang oleh Allah diberi pangkat, ya justru dia tidak suka dengan pangkat itu. Karena merasa pangkat itu sangat berbahaya buat dia. Akhirnya mana yang namanya sebuah al-bastu yang disebut jangan jalal kalau memang yang namanya jamal itu menjadi ainul jalal begitu loh. Aina huwa, mana yang namanya jamal kalau jamal itu habibuka, yang disebut jamal itu adalah kekasihmu. Summa huwa, kemudian huwa adapun kekasihmu itu aduka menjadi musuhmu. Mana musuhmu? Yang kamu anggap kekasihmu justru menjadi musuhmu. Yang menjadi musuhmu justru menjadi kekasihmu. Nah, ini bagi orang-orang tertentu kadang-kadang ini repot untuk menentukan keindahan. Ya, keindahan itu repot, ya. Keindahan atau kebahagiaan atau suasana yang lapang, suasana yang luas dalam bentuk keindahan, rezeki itu, pangkat, jabatan, kadang menurut orang, ya, orang tertentu bahwa yang namanya keindahan berupa pangkat itu justru menjadi sebuah suasana rasa hati yang melelahkan atau yang sumpek, membuat dia prihatin. Ada orang seperti itu. Ada juga mana yang disebut dengan kekasihmu, kalau justru kekasihmu itu menjadi musuhmu. Kalau jamal itu diartikan kekasihmu, sedangkan kadang-kadang kekasihmu itu justru menjadi musuh. Aina huwa, mana huwa adapun jamal, arribhu yang dalam bentuk arribih,
yaitu dalam bentuk laba atau hasil. Mana jamal yang dalam bentuk berupa yaitu hasil. Summa huwa, kemudian huwa adapun arribahu, itu al khasaratu menjadi sebuah kerugian. Ada orang-orang yang kadang-kadang sebuah keberhasilan dari usaha itu justru buat dia bukan menjadi sebuah kebahagiaan, tetapi justru menjadi sebuah kerugian hati. Ya, kenelongsoan itu kadang-kadang seperti itu. Jadi repot seperti itu, ya. Sulit untuk mengatakan bahwa jamal itu akan selalu jamal buat seseorang. Begitu juga bahwa yang namanya aduun al-qabdu itu akan selamanya menjadi al-qabdu. Bisa saja al-qabdu itu akan menjadi sebuah jamal, ya, bagi orang-orang tertentu. Wa makna zalika, adapun maknanya itu. Maknanya apa tuh? Maknanya li annal basto jamal. Annal maudhi'ah, sesungguhnya tempat alladzi yulaimu, yang nyocoki atau yang menjadikan pantas an-nafsa kepada nafsu, wayaliku dan mematutkan atau yang ngepaskan dia dengan nafsu. Artinya bahwa ya itu semua bahwa wa makna dalik, makna al-basto jamal wal qabdo jalal, bahwa yang namanya suasana hati yang lapang itu menjadi sebuah keindahan. Sedangkan hati yang hati yang sempit, hati yang galau itu menjadi sebuah penampilan sifat jalalnya Allah. Itu semua waman adzalik, bahwa tempat itu tergantung al-maudhi'u alladzi yu'alaim, yang menjadikan pas dan menjadikan cocok kepada nafsu. Summa huwa, kemudian huwa adapun maudhi, itu khosaratul qalbi, menjadi dukanya hati, wa hijabur ruhi, dan menjadi penutup ruh. Ya. Bahwa tempat maudhi itu tempat yang cocok buat nafsu, yang ngepasi buat nafsu, ya, yang nyocoki buat nafsu, itu justru menjadi sebuah ketelongsoan hati, menjadi hijabnya ruh. Kenapa? Li annal maudhi alladzi tahya, karena sesungguhnya tempat alladzi tahya yang menjadikan hidup bi dengan maudhi an nafsu, nafsu itu yamutu akan mati, fihi di dalam maudhi al-qalbu, hati. Karena tempat yang menjadikan nafsu itu hidup, justru di situ menjadikan matinya hati. Ya. Sebaliknya wal maudhi'ul ladzi tamut, sedangkan tempat alladzi tamutu yang menjadikan mati, fi di dalam maudhi an nafsu, nafsu yahya, maka itu yahya akan menjadikan hidup bi dengan maudhi al-qalbu, hati, waruhu, dan ruh. Artinya bahwa tempatlah yang menentukan ya, hidup dan matinya hati seseorang. Kalau tempatnya itu menjadi hidupnya nafsu, maka di situ pasti hati itu akan mati. Begitu juga kalau tempat itu menjadi tempat matinya nafsu, maka disitulah menjadikan hati dan ruh itu menjadi hidup. Jadi tergantung, ya, tergantung yaitu di mana seseorang itu bertempat, ya. Walidzalika, oleh karena itu, qala dawuh sahabat Ibnul Farid, yaitu Ibnul Farid radhiyallahu anhu, al mautu fihi hayati wa fi hayati qatli. Al mautu, adapun kematian, fi di dalam maut itu hayati menjadi hidupku, wa fi hayati, dan di dalam hidupku itu qatli menjadi kematianku. Jadi ketika hati itu mati, maka di situ ketika hati itu mati, disitulah akan hidup nafsu. Sebaliknya ketika yang hidup itulah adalah hati, maka disitulah yang akan mati adalah nafsu.
Jadi al-maut fihi hayati. Kematian, di dalam kematian itu menjadi hidupku, dan di dalam hidupku itu menjadi qatli, ya, terbunuhku, begitu loh maksudnya. Wa qala, dan dawuh sapa At-Tusturi, Imam At-Tusturi radhiyallahu an. Dawuhnya, in turid wasolana fa mautuka syartun la yanalul wisala man fihi fadlatun. Inturid, jika kamu ingin wasolana, sampai kepada kami, kalau kamu pengen wusul kepadaku, fa mautuka, adapun kematianmu, mematikan akan nafsumu, begitu loh, itu syartun, menjadi syarat. Karena layanalu, tidak akan memperoleh seseorang, layanalu, tidak akan memperoleh al-wisola, akan bisa wusul kepada Allah siapa man orang, fihi, di dalam wisolnya itu, fadlatun, yaitu kelebihan-kelebihan. Artinya masih memperhatikan hal-hal yang bersifat duniawi, ya, itu tidak akan pernah bisa seperti itu. Wa kataba, dan telah menulis, ya, wa kataba, dan telah menulis siapa? Yusuf ibnu Husain Ar-Razi, yaitu Yusuf bin Husain Ar-Razi rahmatullah ilal Junaid, kepada Syekh Junaid radhiyallahu an. La adzakallahu ta'ma nafsika, la adzaka, semoga Allah tidak memberikan rasa kepadamu, la adzaka, semoga tidak memberikan rasa kepadamu siapa Allah, Allah ta'ma nafsika, akan rasa nafsumu. Semoga Allah tidak akan pernah memberikan rasa pada nafsumu, begitu. Sebab fa'innaka, maka sesungguhnya engkau, inzuktaha, jika kamu, ya, bisa merasakan akan nafsu, jika kamu memberikan rasa kepada nafsu, latazuk, kamu tidak akan pernah bisa merasakan ba'daha, setelahnya nafsu, khairon, kebaikan, abadan, selama-lamanya. Wa qala, dan dawuh sahaba Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu an, yaitu Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu an, al-qabdu haqqul haqqi minka. Al-qabdu, adapun suasana hati yang sempit, itu hakul haqqi minka, menjadi haknya Allah kepada kamu, ya, menjadi haknya Allah bagimu, ya. Jadi artinya Allah lah yang mempunyai hak agar kamu menerima seperti itu, ya. Sedangkan walbastu, adapun sifat albastu, suasana lapang luas, itu hakuka, menjadi hakmu, minhu, dari Allah, ya. Jadi kalau albastu itu merupakan hak-hakmu yang berasal dari Allah. Sedangkan al-qabdu itu adanya haknya Allah kepada kamu. Beda ini kan. Wali antakuna, agar supaya ada engkau bihaqqi rabbika, dengan hak Tuhanmu itu, aula, lebih utama, min antakuna, daripada ada siapa engkau, bihadzi nafsika, dengan mengutamakan akan bagian nafsumu. Wahada, dan adapun ini semua artinya bahwa albastu jamal, ketika orang diberikan rasa leluasa itu senang, gembira, dan ketika awal qabdu jalal, dan ketika diberi rasa sempit itu menjadi susah, sedih, itu kulluhu, keseluruhannya, hada, itu fi haqqi sairinya, menjadi hak atau milik orang-orang yang dalam perjalanan menuju kepada Allah. Wa amal wasiluna, sedangkan orang-orang yang wusul, al-mutamakinu, yang sudah kuat tamkin, hatinya sudah kuat, kokoh, ya, tidak bergerak lagi, sudah duduk di tempatnya dengan plek gitu, itu wasik, itu mutamakinun. Fala yu'atsaru, maka tidak akan pernah berpengaruh, fihim, pada mereka, abajalalun, sifat yang hadir, sifat jalaliannya Allah. Wala jamalun, dan tidak pula berpengaruh kepada mereka yang hadir adalah jamalun, sifat jamaliannya Allah. Jadi ini perbedaannya antara orang yang dalam posisi sairin, perjalanan menuju kepada Allah, dengan orang-orang yang sudah wusul dan tamkin, ya, orang yang sudah tamkin, ya,
dalam usulnya itu sudah tamkin, sudah kuat. Ketika orang-orang sudah tamkin, sudah kuat dalam usulnya itu, maka apapun yang datang pada dia, apa itu sifat penampilan Allah dalam bentuk jalal, ataupun sifat penampilan Allah dalam bentuk jamal, yang datang itu apakah kesenangan, atau yang datang itu adalah ujian-ujian, mereka itu hal-hal yang datang itu tidaklah mempengaruhi kepada jiwa mereka. Wala yuharikum, dan tidak akan merubahum kepada mereka. Apa qabdun, yaitu suasana sempit. Wala bastun, dan tidak pula merubah mereka apa bastun, yaitu suasana lapang. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Karena apa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka billahi, dengan Allah, walillahi, dan karena Allah, wa minallahi, dan dari Allah, wa ilallahi, dan kepada Allah. Karena seluruh hidupnya, mulai dari billah sampai ilah, itu seluruhnya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Billahi dengan Allah, tasarrufuhum, adapun seluruh tindakan mereka, seluruh perbuatan mereka itu bersamaan dengan Allah. Walillahi, dan karena Allah, ubudiyatuhum, adapun penghambaan mereka. Wa minallahi, dan itu kepada Allah, wuruduhum, apa? Kedatangan mereka. Jadi kedatangan mereka juga ngakui bahwa dia berasal dari Allah, bersumber dari Allah. Wa ilallahi, dan kepada Allah lah suduruhum. Apa itu? Yaitu keluar tujuan mereka kepada Allah. Oleh karena itu, li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu lillahi, karena Allah, la syai'a, artinya tidak, la li syai'in, bukan, la tiada li syai'in, karena sesuatu duna yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa usulnya orang-orang yang sudah tamkin. Ya, jadi sifat al-bastu, keadaan al-bastu dan al-qabdu sudah tidak lagi mempengaruhi kepada hati dan jiwa mereka. Kenapa? Karena mereka sudah billah, walillah, wa minallah, wa ilallah. Qala al-Junaid radhiyallahu anhu. Dawuh siapa? Syekh Junaid radhiyallahu anhu. Al-khaufu, adapun rasa khauf, rasa takut, itu yukbiduni, menjadikan apa khauf, menjadikan sempit, ya, menjadikan hati sempit apa khauf nih kepadaku. Sedangkan warroja'u, adapun sifat roja, itu yubsituni, menjadikan hati ini leluasa kepada jiwaku. Wal hakikatu, sedangkan tingkatan hakikat itu tajma'uni, menjadikan berkumpul bersama. Ya, aku menjadikan tajma'uni, menjadikan bersama apa al hakikoh ni kepada aku. Wal haku, sedangkan tingkatan al haq itu yufarrikuni, yang membedakan apa al haq ni kepada aku. Idza qabadani, apabila telah menjadikan rasa galau Allah kepadaku, ya, atau idza qabadani, apabila telah menjadikan rasa apa ya, rasa galau, ya, kepada hatiku, apabila telah menjadikan rasa galau siapa al-haqni kepadaku, bil khaufi, dengan rasa khauf. Ketika khauf itu menjadikan aku galau, berarti itu afnani, berarti Allah akan memfanakan aku, ani, dari aku. Berarti Allah akan melebur aku. Jadi ketika aku diberi oleh Allah, ya, dijadikan susah hatiku karena, ya, ketika khauf itu menjadikan hatiku itu galau, berarti pada saat itu Allah akan memfanakan, ya, berarti Allah akan memfanakan aku dengannya. Berarti Allah akan memfanakan aku, ya, memfanakan aku artinya akan meleburkan aku. Allah akan memfanakan aku, ani, dari aku. Akhirnya akan menghilangkan aku, berarti seperti itu. Wa idza basotani, dan ketika basotani, Allah akan memberikan rasa leluasa hatiku birojai, melalui sifat roja. Kalau aku diberikan rasa gembira, rasa luas itu dengan melalui roja, berarti itu apa itu? Roddani, berarti Allah akan mengembalikan aku alaiya, atas diriku. Wa idza ajma'ani, ketika Allah telah apa ya, mengumpulkan aku, ya Allah, ni dengan aku, bil hakikati, melalui hakiko,
Kalau aku sudah berkumpul bersama, ya, kalau Allah sudah mengumpulkan aku, ya, Allah sudah berkumpul dengan aku melalui hakikoh, berarti ahdoroni, berarti Allah akan menghadirkan aku. Wa idza farraqani, apabila Allah atau al-haq akan membedakan aku bil haqi, dengan melalui al-haq, asyhadani, berarti Allah akan mempersaksikan Allah nih kepadaku, wairi, akan selain aku. Jadi ketika aku diperkenalkan oleh Allah, ya, dengan melalui al-haq, jadi ada al-haqiqah, ya. Kalau aku diperkenalkan oleh Allah dengan diberikan rasa khauf, berarti Allah itu akan memfanakan diriku. Ketika Allah memperkenalkan diriku dengan rasa roja, berarti Allah akan mengembalikan aku. Ketika Allah akan menjadikan aku pada makom hakiko, berarti Allah akan menghadirkan aku bersama beliau Allah. Dan ketika Allah memisahkan aku, membedakan aku dengan al-haq, ketika Allah akan membedakan ya denganku melalui al-haq, berarti Allah akan memperlihatkan aku yang selain diriku. Berarti aku nanti akan bisa melihat yang benar. Bahwa toni, maka kemudian Allah akan menutupi, ya, ini kepadaku, anhu, dari Allah. Bahwa maka adapun Allah fi kulli dzalika, di dalam setiap itu apa ini? Itu ghaton, berarti muharriki, yang menggerakkanku, wairu muskini, selain, ya, yang akan mendiamkanku, wa muwahhishi, dan akan menggersahkan. Menggersahkan itu menggalaukan lah. Wairu mu'nisi, selain yang akan menenangkanku, bihuduri, dengan kehadiranku, bihuduri, dengan melalui kehadiranku, lidzauqi ta'mi wujudi, karena untuk merasakan, yaitu rasa akan wujudku. Saya ulangi lagi, bihuduri, ya, dengan kehadiranku, lidzuki ta'mi wujudi, akan bihuduri, dengan melalui kehadiranku, ya, lidzauki ta'mi wujudi, untuk merasakan, ya, rasanya akan eksistensiku. Falaitahu, boleh jadi Allah itu afnani, akan memfanakan diriku, ya Allah, ani, dari aku. Famata'ani, dengan cara Allah akan memberikan nikmat kepadaku. Au wayabani, atau Allah akan menyamarkan kepada diriku, alayya, kepada diriku. Farawahani, maka kemudian menjadikan senang, ya Allah, kepada diriku. Qauluhu, adapun dawuhnya Syekh Junaid radhiyallahu an, al khaufu yukbiduni, tentang penjelasan al khaufu yukbiduni. Qauluhu radhiyallahu anhu, adapun ucapan Syekh Junaid radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau Syekh Junaid. Ini penjelasan daripada Ibnu Ajibah. Yang dimaksudkan ucapan Syekh Junaid, al khaufu yukbiduni, al khaufu, adapun rasa khauf, rasa takut, itu yukbiduni, menjadikan sempit, ya, menjadikan galau atau menjadikan sempit apa al khauf ini kepadaku. Itu artinya bahwa li'annal abda, karena sesungguhnya hamba, fi halatil khaufi, dalam keadaan atau dalam kondisi khauf. Karena seorang hamba ketika dalam kondisi khauf itu yasyadu, ya, ia akan menyaksikan siapa hamba terhadap sesuatu
minhu dari hamba ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala minal isaati dari kesalahan, dari kejelekan. Wa in fatihu maka kemudian terbuka lau bagi hamba apa babul husni atau babul hazani, yaitu pintu daripada kesusahan. Jadi katanya Ibnu Ajibah di dalam menguraikan kata-kata al khaufu yubiduni, ya, yang dimaksudkan oleh Syekh Junaid itu, ya, jadi yang dimaksudkan bahwa ketika al khauf, rasa takut itu menjadikan seorang hamba itu, ya, menjadikan seorang hamba itu menjadi sempit, menjadi galau, rasa takut yang menjadikan orang itu susah, sedih itu karena pada saat itu, ya, karena pada saat itu hamba itu dalam kondisi apa? Takut, ya. Takutnya hamba dalam kondisi pada saat itu karena dia telah menyaksikan. Nah ini, jadi karena menyaksikan, ya, hamba minhu sesuatu minhu dari hamba ilallahi kepada Allah minal isaati. Artinya begini mudahnya. Jadi kenapa ada kekhawatiran, ada ketakutan yang menyelimuti jiwa seorang hamba, menjadikan dia galau? Karena pada saat itu hamba itu telah menyaksikan. Menyaksikan apa itu? Menyaksikan sesuatu dari amalianya, amalia yang jelek, ya. Dia menyaksikan dari amal perbuatannya yang disuguhkan kepada Allah itu loh, ada jeleknya, ada jahatnya, ada maksiatnya. Ya. Dari situlah yang membuat dia kemudian menjadi galau karena dia menyaksikan atas perbuatan jeleknya di hadapan Allah. Sehingga dari situ, karena dia menyaksikan hal-hal seperti itu, sehingga akan menimbulkan fayan fatihu, maka akan menjadi terbuka lau bagi hamba apa babul hazani, yaitu pintu kesusahan. Ini, ya, khauf yang menjadikan susah seseorang itu karena seseorang telah menyaksikan atas kejahatannya, atas kemaksiatannya, atas perbuatan mungkarnya, ya, bahwa perbuatan mungkarnya itu dia melihat itu, ya, ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang menjadikan seseorang khauf. Maka itu tidak semua orang yang melakukan kemaksiatan itu akan menimbulkan rasa khauf kalau dia tidak menyaksikan dari perbuatannya itu yang disandingkan, yang dikaitkan kepada Allah. Ya kan banyak kan orang melakukan mungkar, orang melakukan maksiat, tapi dia tidak merasa takut atas kemaksiatannya. Karena apa? Dia tidak pernah memperhatikan dan menyaksikan akan kesalahannya itu di hadapan Allah. Tidak penting kita mengakui kesalahan, ya, mengakui kekurangan. Biar apa? Biar akan melahirkan rasa khaufnya karena dia telah menyaksikan perbuatan jelek di hadapan Allah. Dari situlah nanti akan terbuka wayan fatihu lahu babul hazani, akan terbukanya pintu daripada kesusahan bagi seorang hamba. Wa fi halati rojai, dan begitu juga dalam keadaan roja. Ya, wa fi halati rojai, dan ketika di dalam kondisi roja itu yasyadu, dia akan menyaksikan sesuatu minallahi yang berasal dari Allah ilahi kepada hamba minal ihsani dari kebaikan-kebaikan Allah. Wa in fatihu maka menjadi terbuka lau bagi hamba apa babur rojai, yaitu pintu harapan, wal basti, dan menjadi pintu kebahagiaan. Begitu juga rasa roja, ya, rasa roja yang bisa menghadirkan seseorang itu bisa roja itu karena seseorang itu menyaksikan apa? Karunia-karunia yang datang, yang bersumber dari Allah, yang ia terima. Betapa banyaknya karunia Allah, rizki yang diberikan oleh Allah, karunianya, ya, karunia Allah telah diberikan kepadanya, disaksikan itu, ya, bahwa semua nikmat, bahwa semua karunia, bahwa semua peparing-peparing ini seluruhnya adalah berasal dari Allah, sehingga dia menyaksikan kebaikan Allah. Nah,
ketika menyaksikan bahwa Allah itu Maha Pemurah, Allah Maha Baik, maka di situ akan terbuka pintu yang namanya pintu berharap dan pintu bahagia. Gara-gara apa? Gara-gara dia menghadirkan yaitu rasa roja. Dari roja itu akan melahirkan yaitu rasa hati yang senang dan bahagia. Wa qauluhu, dan adapun dawuhnya Syekh Junaid, wal haqiqatu tajma'uni, tentang makna haqiqatu tajma'uni. Wal haqiqatu, adapun hakikoh, tingkatan hakikoh, tajma'uni, yang menjadikan satu atau yang mengumpulkan atau yang menyatukan apa hakikoni kepadaku. Maksudnya ai tagoyyabani, yang telah menyamarkan ya hakikoni kepadaku an nafsi, dari diriku. Artinya ketika kita disatukan, ya disatukan oleh hakiko, disatukan di dalam sebuah hakiko, disatukan antara Allah dengan diriku, ya penyatuan diri seorang hamba dengan Allah itu namanya hakiko. Ya, ketika ya hakiko itu telah menjadikan aku bersama Allah, atau telah melenyapkan, ya menyelamatkan Allah dengan diriku, an-nafsi dari diriku, ya menyatukan tadi, wa tajma'uni, dan kemudian menyatukan, mengumpulkan ya Allah ini dengan aku, bi dengan Allah, fala nasyhadu, maka tidak akan pernah bisa menyaksikan siapa kami illama, kecuali sesuatu minallahi, sesuatu itu semuanya kita saksikan bersumber dari Allah. Tidak ada, artinya kita tidak bisa menyaksikan ya sesuatu yang selain Allah. Kalau kita sudah ditingkatkan menjadi tingkat hakikoh dengan Allah, itu artinya Allah telah mengumpulkan ya Allah itu dengan hambanya. Ketika hamba itu sudah berkumpul dalam sebuah pangkat yang namanya hakikoh, maka jelas hamba itu tidak akan pernah bisa melihat ya kecuali hanya melihat kepada Allah. Wala nasyadu, dan tiada menyaksikan kami illa, kecuali sesuatu, illama, kecuali sesuatu, minallahi, dari Allah, ilallahi, dan kepada Allah. Kalau sudah begitu, fala qabdoh, maka tidak ada bedanya, ya fala qabdoh, maka tidak ada bedanya. Artinya fala qabdoh, kami tidak akan bisa menyaksikan yang namanya qobot, wala basto, dan kami juga tidak akan bisa menyaksikan al-bastu. Sudah tidak lagi membedakan antara qobot, antara suasana hati yang galau, antara ujian dan nikmat atau karunia. Sudah tidak bisa membedakan itu, karena semuanya adalah berasal dari Allah. Mau itu ujian, mau itu penderitaan, mau itu kegagalan, mau itu keberhasilan, mau itu kesuksesan, mau itu kebahagiaan, seluruh itu adalah berasal dari Allah. Itu maksudnya. Wa qauluhu, dan adapun daunnya Syekh Junaid, wal haqu, adapun al-haq, kebenaran, yufarriquni, yang telah menjadikan tafrik atau yang telah membedakan al-haq ni kepadaku. Al-muradu, yang dimaksudkan bil haqi dengan istilah al-haq. Al-haq yufarriquni, yang dimaksudkan kata-kata al-haq itu al-huququl lazimah, hak-hak, ya hak-hak yang lazim atau kewajiban-kewajiban yang terus-menerus lil ubudiyati, untuk dijadikan penghambaan kepada Allah, seperti sholat, di puasa, seperti menjalankan semua perintah-perintah Allah. Itu namanya al-haq. Wal haqu, adapun al-haq, kewajiban-kewajiban sebagai sarana mengabdi kepada Allah. Fala yanhadu, maka tiada akan bangkit, tidak akan pernah bisa berdiri atau bangkit siapa hamba ilaiha, kepada hukukul lazimah, kepada kewajiban-kewajiban, illa bisyuhudi nau'in minal faroki, kecuali seorang hamba itu harus menyaksikan nau'u minal faroki, yaitu bagian daripada tafrik atau yang membedakan. Wa ingkana, sekalipun ada apa nuhuduhu, kebangkitan, ya
atau berdirinya, atau terengginasnya, atau bangkitnya seorang hamba itu billahi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh yang membangkitkan itu ketika orang menjalankan hak-hak atau kewajiban-kewajiban itu karena dia telah menyaksikan apa? Nau'un minal faroki, menyaksikan bagian, ya, bagian nau, menyaksikan jenis atau bagian daripada yang membedakan. Artinya bahwa kita itu punya kewajiban gitu loh. Kita sebagai hamba punya kewajiban untuk menyembah. Sedangkan Allah adalah zat yang disembah begitu loh. Maka seorang hamba tidak akan pernah akan melaksanakan kewajiban-kewajiban itu kecuali kalau dia bisa menyaksikan dengan keperbedaannya bahwa kita dengan Allah berbeda. Tidak bisa kemudian satu menganggap satu itu kemudian menganggap dirinya selalu bersama Allah menyatu sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Ya. Jadi itu yang namanya al-haq itu. Jadi fungsi tingkatan al-haq itu adalah di mana seseorang itu mempunyai kewajiban-kewajiban yang selalu harus dikerjakan sebagai bentuk penghambaannya kepada Allah. Dan semua itu tidak akan bisa membangkitkan untuk ubudiyah, kecuali kalau seseorang itu harus menyaksikan, kecuali dengan cara menyaksikan atau bisa membedakan antara hamba dengan dengan Allah. Antara hamba tahu dirinya itu hamba, bahwa Allah itulah zat al-ma'bud, zat yang wajib disembah. Wa ingkana sekalipun ada apa nuhudu semangatnya, bangkitnya hamba itu billahi juga bersamaan dengan Allah. Gitu loh. Jadi tetap ada tafrik, tetap ada perbedaan. Wa qauluhu adapun dawuhnya Sajunet. Ini dijelaskan oleh Ibnu Ajibah ini ya. Idza qabadani, apabila telah menjadikan sempit Allah ni kepada aku, bil khaufi dengan melalui rasa khauf. Berarti afnani itu berarti Allah akan memfanakan, akan meleburkan ya Allah ni kepada aku, anni dari aku. Berarti kalau aku diberi rasa khauf itu, kalau Allah akan menjadikan ketika Allah menjadikan rasa sedih kepadaku melalui rasa khauf itu berarti Allah akan memfanakan aku. Ai idza tajalla, maksudnya idza tajalla apabila bertajalli ya Allah, apabila berpenampilan menunjukkan sifat tajallinya, apabila Allah akan menunjukkan sifat-sifat penampilannya li kepadaku, bismihi melalui namanya Allah al-Jalil yang mulia, zaba maka akan menjadi lebur, hancur apa jisimku min haibatil mutajalli, dari haibanya, dari luar biasanya hebatnya, yaitu zat yang mempunyai sifat tajalli. Wa idza basatoni, apabila Allah akan menjadikan leluasa akan hatiku, birojai melalui roja, berarti Allah bi antajalla, berarti Allah akan menampilkan sifat tajallinya li kepadaku bi ismihi dengan namanya Allah al-jamili yang indah, awir rohimi atau sifat Allah yang maha kasih sayang. Artinya begini loh, ketika Allah telah memberikan aku rasa khauf, ketika aku telah diberikan galau dengan melalui khauf tadi, itu berarti Allah akan memfanakan aku. Dengan cara Allah akan menampilkan sifat jalaliyahnya Allah, sifat tajalli dalam bentuk jalaliyahnya Allah. Dan begitu juga ketika Allah akan menjadikan diriku senang dengan melalui roja itu, berarti Allah akan memperlihatkan nama, memperlihatkan sifat sifat jamaliyahnya Allah, sifat rohimnya Allah. Kalau seperti itu berarti nodda nafsi telah mengembalikan ya Allah nafsi akan diriku, wa wujudi dan akan eksistensiku alaiya kepadaku. Wa idza jama'ani, dan apabila Allah akan mengumpulkanku, menyatukan
Allah ni dengan aku ilahi kepada Allah, maka bisyuhudil hakikati dengan cara bisa mempersaksikan hakikoh. Bisyuhudil hakikati melalui menyaksikan hakikoh itu ahdoroni berarti Allah akan ahdoroni berarti Allah akan menghadirkan nih kepadaku mau bersama Allah. Jadi artinya begini, ketika Allah faidza jama'ani, ketika Allah menyatukan, ya, ketika Allah menyatukan dengan diriku, ketika Allah menyatu dengan diriku, ilai kepada Allah, bisyuhudil hakikati melalui dengan menyaksikan, yaitu hakikoh, itu ahdoroni berarti Allah akan menghadirkanku mau bersama Allah. Bisa wali wahmi dengan melebur atau menghilangkan wahamku. Angan-angan, ya, seluruh angan-angan akan hilang berarti itu. Wa idza farraqani, apabila Allah akan memisahkan, akan membedakan Allah nih kepadaku bil haqqi melalui kewajiban-kewajiban. Alladzi aujabahu yang telah mewajibkan hu akan al-haq alaya kepadaku lil qiyami untuk melaksanakan biwadhaifi hikmatihi dengan melaksanakan tugas-tugas hikmahnya Allah. Berarti itu asyadani, Allah akan memperlihatkan nih kepadaku wairi akan diriku hatta yadharo, sehingga akan menjadi tampak muncul apal adabu etika mini dari aku mau bersama Allah. Waqad yuqawi, waqad yakwi, dan kadang-kadang menjadi kuat apa asyuhudu persaksiannya, wala yasyadu, dan tidak akan pernah bisa menyaksikan hamba al adaba akan etikanya illa minhu, kecuali berasal dari Allah. Ilaihi, diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, adapun dawuhnya Allah, dawuhnya Syekh Junaid tentang faghattani anhu, faghattani telah menutupi Allah ni kepadaku anhu dari Allah. Di annal abda, karena sungguhnya hamba, fi halatin nuzuli, pada saat dalam keadaan nuzul itu turun, ketika hamba itu sedang turun, ya, tingkat pangkat tasawufnya sedang turun ila samail hukuki, sampai kepada langit, kepada area masih menjalankan hak-hak, au ardil huduti, atau turun sampai ke bumi yang mempunyai kepentingan atau bagian-bagian. Qad yarji'u, kadang-kadang dia akan kembali, ya, hamba itu bisa kembali lima qomil muraqabati, untuk menuju kepada makom muraqabah. Lakinnahu ghairu lazim, akan tetapi roji itu tidaklah selalu seperti itu. Wasayati, dan akan datang penjelasan lil muallif bagi seorang muallif. Bal nazalu, bahkan mereka akan turun, ya, hamba itu akan turun fi dzalika, ya, pada posisi itu, ya, pada posisi itu, bahkan mereka turun fi dzalika, yaitu pada posisi ila samail hukuk au ardil hudud billahi, masih bersama Allah, wa minallahi, dan dari Allah, billahi dengan Allah, wa minallahi, dan dari Allah, wa ilallahi, dan kepada Allah. Fa ala hada, maka atas dasar ini la taghtiyata, tidak ada yang bisa menutupi, la taghtiyat, tidak ada tutup, tidak ada penghalang, tidak ada yang bisa menutupi lil abdi, bagi seorang hamba, fi halatin nuzuli, ya, di dalam kondisi turunnya hamba, ya, lil haqqi, terhadap al-haq aslan pada dasarnya. Ya, ini luar biasa ini. Jadi sekalipun kadang-kadang seorang hamba itu pangkat tasawufnya turun sampai ke samail hukuk, artinya samail hukuk itu masih pada tingkatan mengabdi, menjalankan perintah-perintah Allah, atau masih punya kepentingan-kepentingan ibadahnya itu, tapi kadang-kadang dari situ bisa akan kembali ke makom muraqabah, ya. Dan bahkan ketika mereka harus turun, ya, turun kepada samail hukuk namanya, ya, bal nazalu fi dzalika billahi wa minallah wa ilal fa'ala hadalata, sekalipun mereka itu harus turun ke sana, mereka kalau masih bisa, diberikan makom muraqabah, masih selalu bersama Allah, dari Allah kepada Allah, ya, tentu ini menjadi sebuah dasar, tidak ada yang bisa menutup
seorang hamba sekalipun